Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita lihat dari tugasnya nomor 1, yaitu 6, 5/7 ditambah 2, 4/7. Perlu diingat, dalam mengoperasikan penjumlahan bilangan pecahan, di sini penyebutnya harus sama. Sementara di sini nomor 1A, penyebutnya sudah sama, sehingga kita tidak perlu lagi menyamakan penyebut. Nah, ada dua cara dalam menyelesaikan ini. Boleh dirubah dulu menjadi pecahan biasa, atau bisa langsung dioperasikan yang bilangan bulat tambah bilangan bulat, pecahan ditambah pecahan. Jadi, tergantung di mana kalian lebih mudah memahaminya atau lebih mudah dalam mengerjakannya. Di sini, Bu Guru coba membahas kita operasikan bilangan bulat tambah bilangan bulat, pecahan ditambah pecahan. Sehingga di sini karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal 6 ditambah 2 yang bulat tambah bulat, kemudian ditambah yang pecahan tambah pecahan, yaitu 5/7 ditambah 4/7. Oke, maka sini sama dengan 6 tambah 2 adalah 8 ditambah, nah karena di sini pecahannya penyebutnya sudah sama, yaitu penyebutnya 7, tinggal kita operasikan pembilangnya, yaitu 5 tambah 4 adalah 9/7. Nah di sini 9/7 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 9 bagi 7 adalah 1. Kemudian, kalau 1 berarti sisanya adalah 2. Berarti 1, 2/7. Baru di sini sama dengan bulat tambah bulat, yaitu 8 tambah 1, yaitu 9, 2/7. Ini adalah penyelesaian nomor 1A. Berikutnya, nomor 1B, 3/8 ditambah 7/12. Nah, di sini kita lihat penyebutnya belum sama, sehingga kita tidak bisa menjumlahkan sebelum penyebutnya sama. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu dengan mencari KPK dari 8 dengan 12. Nah, KPK dari 8 dengan 12 yaitu adalah 24. Maka penyebutnya kita jadikan 24. Ya, karena 24 habis dibagi 8 dan 24 habis dibagi 12. Nah, sekarang bagaimana dengan pembilangnya? Kita lihat. Karena 8, kita ubah penyebutnya menjadi 24. Nah, 8 dikali berapa 24? Yaitu 8 dikali 3. Maka kalau 8 dikali 3, maka pembilangnya di sini 3 juga harus dikali dengan 3. Sehingga 3 kali 3 adalah 9. Nah, jadi 3/8 itu senilai dengan 9/24. Berikutnya yang 7/12. Nah, 12 kita jadikan penyebutnya 24. Nah, 12 dikali berapa 24? Yaitu dikali 2. Sehingga supaya senilai, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga 7 kali 2 adalah 14. Nah, jika sudah penyebutnya sama, barulah kita operasikan, yaitu pembilangnya. Penyebutnya tetap 24. Nah, 9 ditambah 14/24 sama dengan 9 tambah 14 adalah 23/24. Sampai sini sudah sederhana ya, karena sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Maka hasilnya adalah 23/24. Next, berikut. Nomor 1C, 3/4 tambah 4/5 ditambah 7/10. Kita lihat di sini ada 3 pecahan, maka penyebutnya kita harus samakan ketiga-tiganya. Oke, 4, 5, 10, supaya sama penyebutnya kita cari KPK-nya. Dari 4, 5, dan 10, yaitu KPK-nya adalah 20. Ya, kita lihat di sini. 4 dikali berapa 20? Dikali 5. Maka 3 pembilangnya juga harus dikali 5, yaitu 15. Kemudian yang kedua, 5 dijadikan 20 adalah dikali 4. Maka pembilangnya 4 juga dikali 4, yaitu 16. Yang ketiga, 10
dijadikan 20 itu adalah dikali 2. Maka supaya senilai pembilangnya juga dikali 2, yaitu 7 kali 2 adalah 14. Sehingga di sini penyebutnya sudah sama, berarti sudah per 20. Tinggal pembilangnya kita tambahkan 15 tambah 16 ditambah 14. Maka hasilnya adalah 45 per 20. Di sini bisa kita sederhanakan dengan FPB-nya, yaitu dibagi dengan 5. Oke, 45 dibagi 5 adalah 9, 20 dibagi 5 adalah 4. Di sini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 9 bagi 4 adalah 2. 2 kali 4 kan 8, berarti dia bersisa 1, berarti 2, 1 per 4. Oke, ini adalah penyelesaian dari nomor 1J. Berikutnya, nomor 1D. Di sini adalah pengurangan pecahan 5 per 6 dikurangi dengan 5 per 8. Sama dengan penjumlahan, untuk mengurangi pecahan, maka penyebutnya juga harus sama. Nah, di sini berarti kita samakan jadi berapa? Jadi KPK dari 6 dan 8, yaitu KPK-nya adalah 24. Sehingga di sini kita lihat 6 dikali berapa 24? Yaitu dikali 4. Maka supaya senilai, maka 5 ini juga harus dikali dengan 4, yaitu 20. Kemudian yang kedua, 8 dikali berapa 24? Dikali 3. Maka 5 juga dikali dengan 3, yaitu 15. Sehingga di sini penyebutnya sudah tetap 24, tinggal 20 dikurangi 15, maka sama dengan 5 per 24. Di sini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, next. Nomor 1E. Ada 3 pecahan campuran ya. Di sini 81 per 4 dikurangi 52 per 5 dikurangi 23 per 10. Untuk hal ini bisa kalian mengoperasikannya dengan cara mengubah terlebih dahulu ke pecahan biasa baru dikurangkan. Atau bisa juga dengan mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya dulu, baru pecahan dengan pecahan. Di sini Bu Guru pakai cara yang kedua, yaitu langsung bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan, tetapi ingat di sini tetap harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 4, 5, 10. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 20. Sehingga penyebutnya semua kita jadikan 20. Oke. Di sini penyebutnya kita samakan menjadi 20 karena KPK dari 4, 5, dan 10 adalah 20. Oke, berikutnya kita lihat pembilangnya. Yang pertama, 1 per 4. Nah, 4 dikali berapa 20? Dikali 5. Maka 1 dikali 5 adalah 5. Yang pecahan kedua, 2 per 5, 5 dikali berapa 20? Dikali 4, maka pembilangnya supaya senilai berarti 2 juga dikali 4, yaitu 8. Yang ketiga, 10 dijadikan 20, maka dikalikan dengan 2. Sehingga yang pembilangnya juga dikali 2, yaitu 3 kali 2 adalah 6. Oke, di sini Bu Guru tuliskan ulang, 8, 5 per 20 dikurangi dengan 5, 8 per 20 dikurangi dengan 2, 6 per 20. Ingat, mengoperasikan pengurangan ada 3, tetap sesuai urutan, yaitu yang paling kiri terlebih dahulu. Jangan yang paling kanan didulukan dikurangi, karena itu nilainya tidak akan senilai. Jadi harus mengurangi yang di depan terlebih dahulu. Sehingga kita lihat di sini. Oke. 8 kurang 5 bisa, tetapi kita lihat pecahannya. 5 per 20 dikurangi 8 per 20. 5 kurang 8 nanti hasilnya adalah negatif. Sehingga supaya tidak negatif, ini kita pecah dulu bilangan bulat 8-nya. Kita kurangi 1 menjadi 7. Nah, satunya bagaimana? Satunya itu kita buat menjadi 20 per 20. Oke, jadi di sini 7 20 per 20 itu nilainya sama dengan 8, karena 20 per 20 kan 1, sehingga 7 tambah 1 adalah 8. Nah, kemudian baru kita tambahkan dengan yang ini, 5 per 20. Oke,
Kemudian kita tulis lagi yang berikutnya, 5, 8 per 20 dikurangi 2, 6 per 20. Sehingga di sini menjadi 7, 25 per 20 dikurangi 5, 8 per 20 dikurangi 2, 6 per 20. Nah, di sini tujuannya tercapai, sehingga 25 dikurangi 8 hasilnya positif. Sehingga bisa kita langsung operasikan 7 kurang 5. 7 kurang 5 adalah berapa? 2, kemudian 25 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 17. Maka 2, 17 per 20 dikurangi, tinggal yang belakang ini adalah 2, 6 per 20. Sehingga di sini kalau dikurangkan, 2 dikurang 2 sudah 0 ya, berarti bilangan bulatnya sudah habis, maka tersisa pecahannya, berarti tinggal 17 per 20 dikurangi 6 per 20. Karena yang bulatnya sudah bernilai 0, sehingga tinggal pecahannya. Maka menjadi 17 kurang 6, yaitu adalah 11 per 20. Oke, ini adalah untuk yang nomor 1E. Next. Nomor 2, di sini ada soal cerita. Pak Danu memiliki sebidang tanah dengan luas 400 meter persegi. 3/8 dari lahan tersebut dibangun rumah. 1/10 bagian dibuat kolam dan sisanya dibuat taman. Nah, berapa bagian yang dibuat taman? Dan yang B, berapa meter persegi luas taman tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita lihat yang nomor 2A terlebih dahulu ya. Nomor 2A, berapa bagian yang dibuat taman? Ingat, satu bagian itu adalah 1, sedangkan yang sudah dipakai adalah 3/8 dibangun rumah, 1/10 dibuat kolam, sisanya dibuat taman. Sehingga bagian taman di sini, bagian taman berarti sisanya dari keseluruhan yaitu 1, ingat keseluruhan itu adalah 1 dikurangi dengan 3/8 dikurangi lagi dengan 1/10. Oke. Maka sama dengan 1 dikurang. Nah, kita samakan dulu penyebutnya nih. 8 dengan 10, KPK-nya adalah 40. Maka kita samakan dulu penyebutnya jadi 40. Kita lihat. Nah, 8 dikali berapa 40? Dikali 5. Maka supaya senilai, 3 juga dikali 5 yaitu 15. Nah, 10 dikali berapa 40? Dikali 4. Maka pembilangnya 1 juga harus dikali 4, yaitu 1 kali 4 adalah 4. Nah, di sini ingat, merubah 1 menjadi bentuk pecahan itu tidak susah. Kita lihat saja pecahan yang mau dioperasikan adalah penyebutnya 40. Maka 1 itu kita rubah menjadi 40/40. Karena 40 bagi 40 adalah 1. Jadi tergantung dari penyebut pecahan yang mau dioperasikan. Kalau penyebutnya 20, berarti 1 itu dirubah menjadi 20/20. Karena di sini penyebutnya adalah 40, maka 1 kita rubah menjadi 40/40. Kurang 15/40 dikurangi 4/40. Sehingga di sini sudah sama penyebutnya yaitu 40. Tinggal 40 dikurang 15 dikurangi 4. Maka di sini hasilnya adalah 21/40. Oke. Karena di situ 40 kurang 15 adalah 25, dikurang 4 berarti 21/40. Sehingga bagian untuk taman adalah 21/40. Nah, untuk menjawab B, berapa meter persegi luas taman tersebut? Nah, tadi kan kita sudah dapat bagiannya taman adalah 21/40. Berarti untuk yang 2B, luas taman ya, berarti luas tamannya, bagian taman tadi adalah 21/40. Nah, ini bagian tamannya kita tinggal kalikan dengan luas keseluruhannya. Luas keseluruhannya di soal tadi adalah 400 meter persegi. Sehingga kita tinggal mengalihkan 21/40 kali 400, maka hasilnya adalah 210 meter persegi. Seperti itu ya. Dari 21 kali 400 dibagi dengan 40.
Oke, di sini kan sama dengan 21 kali 400 berarti sama dengan 8.400 dibagi dengan 40 ya. Maka di sini bisa coret nolnya, 840 bagi 4 adalah 210. Jadi luas taman adalah 210 meter persegi. Itu nomor 2 ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Di sini nomor 3 ada 3 soal, yaitu 3A, B, dan C. Kita mulai dari nomor 3A. Di sini adalah penjumlahan desimal 272,6 ditambah 23,89. Yang perlu diingat, untuk menjumlahkan pecahan desimal, kita tinggal susun saja 272,6. Nah, di sini kalau penjumlahan, tanda komanya harus lurus atau satu jalur. Nah, berarti di sini penulisannya seperti ini. Ya, ingat bahwa tanda komanya ini harus lurus atau satu jalur. Baru kita susun penjumlahannya ya. Di sini 0, berarti 0 tambah 9 adalah 9, 6 tambah 8 adalah 14, simpan 1, komanya turun di sini. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. 7 tambah 2 adalah 9, 2 turun, berarti hasilnya adalah sama dengan 296,49. Oke. Berikutnya nomor 3B. Ada 3 ya, 0,473 ditambah 5,325 dikurangi 2,699. Kita operasikan dulu 2 di depan. 0,473, ingat komanya harus lurus, berarti di sini 5,325, kita jumlahkan dulu, maka di sini 8, 7 tambah 2, 9, 4 tambah 3, 7, komanya turun, 0 tambah 5 adalah 5. Setelah ini baru kita kurangkan, komanya ingat ya, lurus, berarti di sini 2,699, ini dikurang. Oke, 8 kurang 9 berarti hasilnya negatif, berarti kita pinjam 1, 18 kurang 9 berarti hasilnya adalah 9, ini tinggal 8, berarti kita pinjam 1 lagi dari 7 menjadi 18 kurang 9 adalah 9, di sini tinggal 6 tadi ya, tinggal 6, berarti 6 kurang 6 adalah 0, kemudian koma turun, 5 kurang 2 adalah 3, sehingga hasilnya adalah sama dengan 3,099. Oke, yang terakhir nomor 3C, kita lihat di sini 24,79 dikurangi 8,673. Ingat, komanya harus lurus. Berarti di sini letak 8,673. Ini dikurangi. Nah, tolong perhatikan. Di sini jangan 3 turun karena di sini pengurangan. Sementara di sini angkanya kosong, berarti di sini nilainya adalah 0. Nah, 0 kurang 3 itu kan hasilnya negatif, sehingga dia pinjam 1 dari 9, sehingga tinggal 8 di sini. Berarti 10 kurang 8 adalah 7. Kemudian 8 karena sudah diambil 1 tinggal 8. 8 kurang 7 adalah 1. 7 kurang 6 adalah 1. Kemudian koma turun. 4 kurang 8 negatif, berarti pinjam 1, 14 dikurangi dengan 8, maka hasilnya adalah 6, kemudian di sini adalah 1, maka hasilnya adalah 16,117, kemudian ditambah lagi dengan 9,5, ingat luruskan komanya, 9,5 ini adalah ditambah, berarti 7 turun. Kenapa turun saja? Karena di sini kan 0, 7 tambah 0 ya tetap 7, kemudian 1 tambah 0 ya 1, 1 tambah 5 adalah 6, koma turun, 6 tambah 9 adalah 15, simpan 1 di sini, berarti 1 tambah 1 adalah 2, maka hasilnya adalah 25,617. Oke. Baik, berarti di sini pembahasan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan telah selesai. Ibu harap bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.